are worthy to be praised, Father. You are worthy to be honored. As we come here, Lord, we worship you, we glorify your holy name. And Father, today, in our devotions, we'd like to hear your word one more time, Lord. Put your heart and let our hearts like soil spread by your word and dwell and to do your will, not our will. Thank you, Jesus. We love you. In Jesus' mighty name we have been praying. Everyone say, Amen. Halo. Halo. Shalom. Saya nggak dengar suaranya. Shalom. Shalom. Siapa yang sudah kenal saya? Baru dari Bapak. Ya. Takut siapa? Kunci apa itu, Dek? Kunci apa itu? Emang begini caranya nih. Kunci apa itu, Nak? Kenapa memainkan? C, coba naik C. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. Jesus the Lord, moment I wake up until I lay my head, all I can see of the goodness. Just sing some songs. And all my life, and all my life you have been faithful, Jesus. And all my life you have been so, so good. And every breath that I take, all I can see of the goodness of my life, Jesus. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Every breath that I take, all I can see of the goodness of God. Adik-adikku, nama saya Pak Pangki. Saya di Prasmul mengajar microeconomics, macroeconomics, leisure tourism, economic tourism, dan di Prasmul juga saya sebagai direktur kerjasama internasional. So if any one of you would like to share with me after this, just please come. Okay? Saya orang Batak, dari mukanya sudah kelihatan ganteng, saudara. Ya, dan waktu saya sharing sama Robert, dia bilang saya mau dong share gitu. Karena I know the purpose join Prasetya Mulia is not only for working but for blessings to others, right? Kalau Anda tahu tujuan Anda hari ini kuliah di sini bukan hanya kuliah selesai, bukan. Tuhan kita nggak seperti itu, saudara. Pasti there is a divine connections, ada tujuan ilahi Tuhan. Arti cinta yang membara, saya nggak akan membahas cinta dalam konteks konteks cinta dunia, tapi bagaimana kita mengasihi Tuhan. Saya akan sharing, saudara, dengan perjalanan saya yang baru kembali dari Turki. Inilah cinta saya kepada Tuhan. Kemana pun saya pergi, saya selalu tanya Tuhan, apa sih Tuhan yang Tuhan mau? Dan saya buat judulnya Love Christ Alone. Jadi kasih itu hanya dalam Kristus. You cannot find the true love except in Christ. Amin. Saya harus cepat ini karena waktunya hanya 30 menit. Biasanya saya khotbah itu bisa 2 jam, 3 jam. Di sini hanya 30 menit. Ya. 1 John 4:17 say, Dear friend, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Ya. Dan saya akan buat dalam kaitannya ini dengan
pengalaman rohani saya di Turki. Saya punya doktor 2, doktor biologi dan doktor di bidang economics. Dan saya sharingkan, saudara, apa maksud tujuan Tuhan. Selain itu saya juga jadi pendeta. Pendeta, saya mengembalakan sebuah gereja dan 2 gereja, satu di Puncak Cipanas, nanti malam saya akan ke sana. Selalu saya dari Senin sampai Jumat saya kerja, Jumat sampai Minggu saya melayani di Puncak Cipanas. Ada tempat retreat di sana namanya Teen Ranch. Kalau Anda mau camp, mau retreat, please come. Ada 100 kamar yang bisa tersedia untuk orang muda. Dan adik-adikku, di samping itu saya melayani di sana di Cipanas, Jawa Barat. Juga sorenya saya mengembalakan di pasukan misi pusat misi pasukan perdamaian TNI di Sentul. Jadi jam 8 pagi saya melayani di Puncak, turun dengan macet ria segala macam. Saya turun ke jam 5, tapi saya lewat jongkol karena kalau lewat sini nggak akan pernah nyampe. And I do that every day. If you talk about love, talk about sacrifice, pengorbanan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengorbankan dirinya untuk kita. Dan saya melayani para tentara yang dipersiapkan untuk mission area di Lebanon, Afrika Selatan, dan juga Universitas Pertahanan. Mahasiswa seperti Anda, tapi mereka pakai pakaian tentara. Saya juga menjadi ketua sinode. Anda tahu ketua sinode? Gereja Israel adalah gereja Kristen Alkitab Indonesia, cuma kami yang punya Alkitab. Tapi gerakan Pentakosta ada di GPDI. Enggak bercanda ya. Ya, gereja Kristen Alkitab Indonesia sebagai ketua sinode, saya melayani dari mulai Sumatera Utara sampai ke Papua. Ada kurang lebih sekitar 265 gereja di bawah pengembalaan yang saya lakukan. Minggu depan saya akan ke Papua, akan ada di sana Mukernas Pemuda Nasional sebanyak 500 pemuda, mulai dari kulit hitam sampai kulit putih, mukanya muka jelek sampai cantik, semua ada di sana. But praise the Lord, katanya Tuhan, menurut firman-Nya, kita adalah biji matanya Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Amin. Itu yang paling penting, saudara. Lu mau jadi dokter kah? Lu mau jadi profesor kah? Lu mau jadi sarjana kah dari Prasmul? Not guarantee anything. I've been there. Kebanggaanku adalah ketika aku boleh melayani Tuhan. That is. Anda nggak hari ini mengatakan, Bang Hakiman. Enggak, saudara. Saya pernah jadi direktur rumah sakit, saya pernah GM hotel, saya pernah jadi di Swiss German University, saya melayani hampir 9 tahun di sana. Direktur program MBA. Enggak buat bangga saya, tapi ketika ada panggilan 15 tahun yang lalu menjadi hamba Tuhan, that's me proud of Christ. Saudara, lihat. Saya bicara tentang, pasti Anda tahu ini apa? Ayo. Hagia. Waktu saya masuk ke sini, itu yang saya bahas tadi, pengalaman rohani. Saya tahu, saya pergi ke Turki karena Prasmul, saudara. Karena saya promosi ke Prasmul. Seminggu saya di Prasmul, seminggu saya di Korea Selatan. Anda tahu sekarang Korea Selatan ditinggalkan oleh anak muda. Dulu tahun 70-80 kebangkitan rohani di Korea Selatan begitu luar biasa. Tapi apa yang terjadi sekarang? Pemuda di Korea Selatan jarang yang masuk gereja, apalagi begini, saudara. Waktu saya pergi ke sini, saudara, saya melihat apa yang terjadi sebelumnya. Di sini dulu cross, sekarang sudah ganti, saudara. Ada apa? Itu membuat hati saya terbakar. Kalau kalian kasih tema terbakar. Saya akan tunjukkan sebuah video. Lihat videonya. Ini di dalamnya. Lihat, ini ada gambar Tuhan Yesus. Ini bagian luarnya. Dan ini adalah pintu masuknya. Dan pintu masuknya ini adalah kayu penaga. Kalau kita konteks, ribuan tahun kayu itu tidak berubah. Tapi Anda lihat di dalam nanti ada gambarnya. Ini dari luar. Next video. Saya sedang berada. Ini di dalam. Kamu lihat di sini ada gambar Tuhan Yesus. Iya, Sofia. Dan dulu menjadi gereja, tapi sekarang sudah menjadi masjid. Bangunan
dibangun dalam zaman kerajaan Romawi, tapi apa yang terjadi sudah kita melihat 900 tahun menjadi gereja, kemudian 200 tahun menjadi masjid, kemudian 1000 tahun menjadi museum, dan sekarang kembali menjadi lokasi. Sangat menyedihkan, saudaraku, tapi kita berdoa. Di sini gak clear ya, kelihatan. Di dalam gereja itu sebelah kiri sebelah kanannya itu masih ada gambar Tuhan Yesus. Di luarnya itu masih ada salib-salib. Tapi yang menjadi funny things, yang menjadi mati lagi, ya, ada teks sini. Yang menjadi pertanyaan saya, saudara, apa maksud tujuan Tuhan membuat ini boleh berlaku? Hati Anda pasti sedih melihat rumah Tuhan dibuat seperti ini. Tapi if you go to traveling to Europe, sama. Mungkin konteksnya beda. Gereja-gereja di Eropa itu sekarang banyak yang kosong dan dirubah menjadi kafe. Konteksnya memang beda. Tapi waktu saya melihat ini, pernah dibuat menjadi gereja, tapi dibangun gereja karena kesombongan. Dan akhirnya pernah dipakai untuk pagans. Pagans itu penyembah berhala. Makanya gambar-gambarnya ada juga penyembah berhala. Jadi itu ada unsur religinya, ada unsur penyembah berhala. Mari kita belajar, saudara. Kenapa Turki? Kenapa saya sharingkan ini? Mari kita lihat perjalanan rohani dari Paulus. Learn from the journey of Paul. Paulus lahir dari Tarsus, bernama Saulus. Paulus memperkenalkan diri melalui himpunan seterusnya dalam Alkitab. Dia lahir di kota Tarsus, Kilikia. Dibesarkan di Yerusalem. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Pada mudanya dia hidup sebagai seorang Farisi. Farisi itu artinya orang yang tahu hukum Taurat. Belajar betul, sama seperti Anda. Belajar ilmu sekuler. Dia itu orang pintar, bukan orang bodoh. Mulanya dia seorang penganiaya orang Kristen. Saat itu bernama Saulus, dan sesudah pengalamannya berjumpa Yesus dalam menuju kota Damaskus, dia berganti menjadi seorang pengikut Yesus Kristus. Kisah Rasul 9. Sekali lagi saya harus cepat. Jadi dia adalah orang pandai. Dia adalah orang yang diberikan wewenang oleh Kaisar untuk membasmi umat Kristen pada masa dia. Tapi when God called him, he repented, he gave his life. Lihat, ada 3 kali perjalanan Paulus bersama dengan rasul-rasul. Ya, yang merah ini perjalanan pertama, yang ini perjalanan kedua, yang hijau ini perjalanan ketiga. Tapi let's concern about the first journey of Paul. Kisah 13 ayat 3, ya. Perjalanan Paulus yang pertama itu datang dari Antioquia. Antioquia. Berjalan dia dari Antioquia sampai kepada Derbe. Anda lihat kenapa Paulus berjalan dari Antioquia dia ke Perga, Antioquia, Pisidia, Iconium, dan ke Derbe. Kenapa dia nggak langsung ke sini ya? Kan lebih dekat, betul nggak? Adik-adikku sekalian, kadang-kadang Tuhan izinkan kita berjalan dalam kerohanian kita, melihat hal-hal untuk membuat kita menjadi kuat dan membuat berharap sama Tuhan. Amin. Dan waktu dia kembali dari Derbe ke Antioquia, kenapa dia nggak seret gitu, balik ke sini aja gitu? Apa maksudnya? Kenapa dia harus pergi muter? Waktu perjalanan pertama Paulus dari Antioquia ke Derbe, dia melakukan penginjilan, dia melakukan pemuridan. Waktu dari Derbe ke Antioquia, dia menasihati untuk bertekun, dia menetapkan penatua, dia memberitakan Injil, dia menyaksikan perjalanan dari Antioquia ke Derbe, dan dia tinggal dengan jemaat di sana. Perhatikan, Tuhan
pertama sekali suruh dia sending untuk preach the gospel. Dia nggak nyuruh buat pemimpin dulu, tapi dia mau supaya ada di sana orang mengenal firman Tuhan. Dan waktu dia balik dari arah itu, baru dia mengatakan, alright, you appointed as a leader. Adik-adikku, kamu datang ke sini sedang dipersiapkan Tuhan. Dan pada masanya nanti, you will be appointed as the leaders in your community. Jadi grab that things. Hargai itu. Kalau Anda sayang sama Tuhan, sayangi usia Anda saat ini dengan do the right things in the right moment and in the right place. Karena apa? Ada nanti saatnya Anda akan dikirimkan Tuhan. Matthew chapter 28, 19 to 20, sending to all the nations to preach the gospel until to the end of the world. Ada saatnya deh, jangan bilang gampang, saya kan orang bisnis. Saya ini orang bisnis, saya orang ekonomi, S2 saya ekonomi, S3 saya ekonomi. Tapi sejak usia seperti Anda, di kampus saya mendirikan unit kegiatan mahasiswa Kristen. Back 1991. Orang bilang banyak hukum Taurat, berapa ini tiket kelemahan. Saya harus berapa menit lagi? Oke, saya makin takut saya. Makin takut. Kalau pendeta itu tidur kemana-mana soalnya. Sampai di mana saya? Mikroekonomi ya. Banyak banget yang mau muncul hati soalnya. Orang bilang pada saat itu penghakim. Jadi hukum Taurat, hukum Roma yang kita Roma. Roma kan bicara tentang dosa. Dosa terus yang di Roma kan. Teman-teman saya dari Ambon bilang, Pangki, lu menjadi pendeta ya? Karena saya tiap cuma bawa gitar. Enak Anda sudah disiapkan seperti ini. Naik bawa gitar, naik ke drum ini dari Tanah Abang 2. Ingat saya itu saudara. Awalnya saya bawa gitar, lama-lama saya main musik di drum ini. Lama-lama saya nggak bayar ongkos karena dikenal sama kenaiknya. That's how I serve my Lord. Apa yang direka-reka teman-teman saya dibuat Tuhan menjadi hal yang baik. Yusuf direka-reka saudaranya, dijual, dibunuh, betul ya? Tapi Tuhan memutarbalikkan. Pada generasi Yusuf dia menjadi berkat kepada keluarganya. Lu tuh mau jadi pendeta tiap Jumat, ngapain sih lu? Dalam hati saya, Tuhan kalau memang ini panggilan saya jadi hamba Tuhan, nanti saya nggak tahu. Yes, Sobi. Selesai kuliah, saya nggak tahu mau kemana. Kami buka pelayanan jalan di kota sana. Sampai sekarang masih ada. Siapkan diri Anda. Kalau Anda sayang sama Tuhan, jangan bilang, enggak, itu udah saya pendeta. Kita nggak tahu deh generasi Anda. Generasi saya mungkin sampai di sini, mungkin umur saya ya sekarang saya 51. Paling 20 tahun, 30 tahun lagi saya return home, paling ke surga. Karena saya juga pengen tahu itu surga kayak apa. Amin. Jadi siapkan diri Anda seperti Paulus, dia menyiapkan itu. Mengapa gereja-gereja sekarang gagal belajar dari kontekstual di Turki tadi itu? Anda pernah lihat gereja besar di Korea Selatan? Dr. Yonggi Cho, pernah dengar? Itu kalau sekali ibadah bisa sampai 50.000. Dan bukan hanya sekali, satu hari itu bisa 4-5 kali. Tapi at the end of his life, dia nggak kuat dengan temptation juga, walaupun dia bertobat. Gereja besar di Surabaya, saya nggak perlu mention the name. Bapak sama anak ribut karena harta. Besar banget gerejanya, sampai bapaknya keliang pun anaknya nggak mau lihat, padahal sama-sama pendeta. Are we crying for this? Gereja besar di US, prosperity theology, semua bicara tentang keuangan. It's not longer talk about Paul journey. Bagaimana Paulus menyampaikan sabda Tuhan?
Gereja besar di Afrika Selatan, gereja besar di Afrika. Saya pernah melayani di Afrika. Satu ibadah bukan 50.000, bukan 500.000, tapi 2 juta sekali ibadah. Anda lihat di YouTube Redeem Ministry, pasti muncul nama saya di sana. Saya bersyukur sama Tuhan. Betapa uniknya Tuhanku penciptaku. Waktu saya di Afrika, saya adalah orang yang paling putih, saudara. Waktu saya kembali ke Prasmul, saya adalah orang yang paling hitam. That's how our God is unique. Amin. Kenapa? Karena orientasi visi dan hanya kepada individualistik mengalahkan otoritas pemberi visi. Padahal Matius 28 mengatakan, pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Itu kan visinya Tuhan ya. Tapi sekarang banyak kita ini visi saya. Tugas saya hanya di Prasmus belajar. No longer than that. Do assignment, dapat nilai A, so what? Jadi pengusaha sukses, so what? Can you hold this world? Anda bisa menahan dunia ini enggak? One day you will come to the Lord and God said, are you a faithful servant or not? Kunci cerita 5, Bang. Kunci C, ayo tadi. Kunci G, naik. Saya bisa ikut gereja. G, Bang. I love you, Lord, for your mercies never fail me. All my days I've been held in your hand. From the moment I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Amen. Every day I have to sing the goodness of God. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with every little will also be dishonest. Makanya setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan Anda perkara besar. Yang setuju katakan amin. I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them, even as you have loved me. Ingat perumpamaan pokok anggur yang benar. Who abide in me will bear much fruit. Amin. Jadi kalau Anda mau deh keberhasilan Anda, generasi yang akan datang, kasihi Tuhan setiap perkara kecil. Tuhan akan berikan Anda kepercayaan yang besar. Adik-adikku, abangmu ini menggembalakan dari mulai Aceh sampai Papua. And I'm not a pastor who are pastoring in the city. Semua gereja kami pada di remote. Anda kalau pergi ke Jambi, turun dari airport, naik mobil, titik sampai di tepi jalan ke ke tengah hutan 9 jam, jalan kaki. Tapi itu it is nothing with what Paul has did, and it is nothing what Jesus has did for us. He gave his life. John 3:16. For God so loved the world that whoever believes in him not perish but have eternal life. Memiliki Yesus memiliki segalanya, karena Yesus adalah segalanya. Walaupun Tuhan Yesus bukan marga segala. Amin. Some of you start to cry because of the love of Christ. Some of you, I believe, God
speak to you in this time, especially. Saudara, cara hidup jemaat mula-mula, kalau ada kita belajar, mereka bertekun, mereka berkumpul. Ada dua kata penting, bertekun, berkumpul. Tekun ngapain? Pengajaran, persekutuan, berkumpul, memecahkan roti. Memecahkan roti ini bukan konteksnya dia memecahkan roti untuk perjamuan kudus, no. Memecahkan roti sini mereka makan bersama, ada diakonia dan berdoa. Ayo, apakah gaya hidup ini ada sama kita? Apakah kita tekun dalam pengajaran yang dilakukan di gereja kita masing-masing? Apakah kita tekun dengan apa yang kita lakukan sesuai dengan janji-janji firman Tuhan dalam persekutuan? Ketika kita bicara tentang memecahkan roti, apakah kita punya generosity, kemurahan hati kepada teman kita? Membagi hidup kita, membagi waktu kita. Tadi pagi saudara sambil kerja, kawan saya seorang pendeta sudah 8 bulan di rumah sakit dari Penang karena diagnos kanker darah. Tidak punya uang lagi, asuransi sudah nggak bisa mengcover balik sekarang kalau lulus. Sampai tadi pagi jam 9 kita nangis-nangis sambil doa karena dia teman saya, sama seperti Anda, punya soulmate. Sampai sekarang kita masih melayani jalanan. Kita tanya Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan izinkan ya? Kok kita sudah melayani dengan baik tapi tetap aja penyakit itu datang. Saya kuatkan istrinya. Adik-adikku, mahasiswa Prasmu banyak. And I know some of them, they don't know Christ. Even though they are Christian. But they don't know the love of Christ. And this is your assignment. It's not only doing PowerPoint with your micro assignment, with your marketing assignment. The true assignments, you understand the purpose of God create you by the purpose. Pasti Tuhan punya tujuan. Amin. Ayo kita seperti jemaat mula-mula bergairah, fire up. Kemudian apa dikatakan? Mereka memuji Allah. Mereka disukai. Ayo lihat sekarang. Kamu semakin disukai apa semakin dibenci? Kalau semakin dibenci, tanya Tuhan, something wrong with me. Cara hidup jemaat yang pertama, kalau saya bisa menyimpulkan, ini bisa potong slide saya. Dalam masa pertumbuhan, mereka bersatu, saling membantu, bertekun, sehati, berkumpul, memecahkan roti, gembira, tulus hati, memuji Allah, disukai. Ini saya exegesis, ini kayaknya ada something wrong ini dalam PowerPoint saya. Sebelumnya masih ada yang kayak keputus, nggak apa-apa. Tapi ciri orang percaya, mereka disukai, mereka memuji Allah, tulus hati, gembira, memecahkan roti, berkumpul, sehati, bertekun, saling membantu, dan bersatu. Mari anak-anakku sekalian, Tuhan sedang siapkan saudara. Amin. Lihat perjalanan Paulus. Dia melayani Tuhan. Dan suatu saat dia menentukan pemimpin. Hari ini Anda duduk di sini sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Ayo di gereja apapun kalian, karena gereja akan menyelamatkan. Only by the blood and the body of Christ you will be saved. Bukan karena pastormu atau pendetamu, bukan. Bukan karena siapa yang korban sini. No, we are saved because of the grace of God. Amin. Ayo dimanapun Anda, di gereja manapun, layani Tuhan. Saya lihat di Prasmul itu ada kurang lebih 4.000 mahasiswa. Saya rindu Tuhan akan datang. Dalam bahasa makroekonomi ada namanya multiplier effect. Masih tahu nggak? Kamu nggak lulus kita. Multiplier effect itu adalah efek ganda. Kalau orang dunia tahu, dunia lain aja tahu arti efek multi ganda. Investasi dari 10 jadi 20 kan efek ganda tuh. Lihat perumpamaan talenta. Dikasih 5, bagi berapa? 10, berapa efek gandanya? 100%. Dikasih 2, 4, 100%. Dikasih 1, bukan kembalinya berapa saudara, tapi lihat yang satu dikembalikan 1.
Jangan sering nyanyikan lagu ini. Ku tak membawa apapun juga. Enak aja dong. Inilah yang ku ini hati sebagai hamba. Rohani padahal rohana itu. Enggak bawa apa-apa katanya. Harusnya kita ketika kita datang seperti dalam 2 Timotius, I have finished my race and I have fought my good fight. I have fight my good fight, gitu ya. Kembali. Aku telah mengakhiri pertandinganku dan aku menyelesaikan pertandinganku dengan kemenangan. Gua pikir ya, kalau gua datang ke situ, gua datang sebagai pemenang, Tuhan di sana, mungkin gua tak seok-seok datang ke surga. Mungkin gua udah tua kali ya. Yakin saya, bukan gua yang berani sama Tuhan. Tuhan yang berani. Bukan saya. Mungkin tadi Tuhan katakan, thank you Pakti, anakku, the faithful servant. I'm satisfied. Tuhan, lihat. Anda mungkin bangga kalau GPA Anda 4.0, 4.0. Bangga, it is good. Tapi jangan bangga di situ anak. Abangmu ini selesai S3 di Malaysia menjadi the best postgraduate student. But I'm not very proud of that. Dari ribuan mahasiswa pasca sarjana yang saya selesaikan di Malaysia, saya menjadi terpilih menjadi mahasiswa terbaik. Bangga, tapi ya udah bangga dong. Waktu saya menyelesaikan doktor saya di Harvest International Theology Seminary, it's all about grace. Amin. Jadi, kemarin kan ini. Berapa menit lagi? 1 menit lagi. Lu gak ngomong kali 5 menit. Amin, kita berdoa. I love you, Lord, for your mercies never fail me. All my days I've been held in your hand. Ini lagu kami Tuhan. Sejak kami bangun ya, sampai kami kembali tertidur, kami melihat anugerah kasih-Mu, kebaikan kemurahan-Mu ya Tuhan. And all my life, you
Mereka adalah anak muda yang Tuhan sedang siapkan atas bangsa kami, atas dunia ini Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu yang mungkin begitu cepat untuk disampaikan, tapi biarlah kami mengerti bahwa tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Tuhan, aku berdoa kemanapun adik-adikku yang akan melangkah, setiap tanah yang mereka pijak menjadi tanah yang subur, perkataan mereka menjadi perkataan yang berkuasa dan membawa berkat kepada sekelilingnya. Terima kasih Tuhan. Aku rindu Tuhan, pada waktu-waktu yang mendatang kami akan kembali bertemu dan menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Berkati studi mereka Tuhan, biarkan mereka mendapatkan GP yang terbaik Tuhan, supaya menjadi saksi kepada orang lain. Dan orang tua diberkati Tuhan, usaha pekerjaan dari kedua orang tua mereka diberkati berkelimpahan Tuhan. Bapak, terima kasih. All glory, heart, touch your hands, Lord. In Jesus' mighty name we have been praying. Everybody say Amen. Tuhan berkati. Oke teman-teman, terima kasih Pak. Teman-teman, sekarang kita masuk dalam persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer melalui rekening yang tertera di layar.